Dan kenapa juga pasien itu harus ke FKTP juga gitu ya? Karena supaya jangan numpuk di rumah sakit. Oh, Khawatirnya baik. dokter-dokter spesialis yang di rumah sakit itu yang harusnya bisa menangani kasus-kasus yang butuh spesialis, nanti malah menangani batuk pilek gitu ya, hanya kasus yang pusing gitu. Jadi memang di filternya itu di FKTP. Yang namanya alat bantu memang bantuan dari BPJS Kesehatan kepada peserta JKN. Dan ini ada plafonnya. Misalnya kalau kacamata nih, kacamata itu ada pembagiannya. Misalnya untuk yang kelas 3 plafonnya 165.000, kelas 2 220.000, kelas 1-nya 330.000. Nah itu ada alat bantu buat peserta JKN yang dapat resep ya, yang dapat resep kacamata, ada plafon bantuan. Nanti peserta-peserta ini nanti akan mengambil resep kacamatanya itu di optik yang bekerja sama dengan kita. Sahabat Reka, kembali lagi bersama dengan saya Johanita dalam program wawancara khusus. Hadir bersama saya di sini dari BPJS Kesehatan Jakarta Pusat. Dan saya menyapa dulu ya tamu saya hari ini. Selamat siang Ibu Santi Deborah Togatoro, selaku Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Jakarta Pusat. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio kami ya Ibu ya. Ya, selamat siang Mbak Joan. Baik. Kita akan ngobrol seputar apa aja ayo. Nah, kita akan ngobrol seputar alat bantu kesehatan, kemudian pemanfaatan layanan digital, kemudian nanti ada alur layanan juga. Kita langsung aja ya. Begitu ya Bu ya? Baik, Bu, kita langsung aja ya Bu. Nah, Bu, untuk memulainya nih Bu Santi, bagaimana sih Bu alur pelayanan BPJS Kesehatan yang ideal dari vaskes tingkat pertama sampai dengan tingkat lanjutan, Bu? Silakan Ibu. Baik Mbak Joanna, jadi kalau di pelayanan JKN itu ada 2 tipe fasilitas kesehatan. Yang pertama itu fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Fasilitas kesehatan tingkat pertama itu adalah sebagai gatekeeper. Itu adalah tempat pelayanan di mana dokter umum yang akan memeriksa peserta JKN. Dan untuk FKRTL itu adalah fasilitas kesehatan lanjutan setelah diri FKTP Bu ya? Betul, setelah dirujuk dari FKTP ke FKRTL. Artinya kalau rujukan itu adalah dokter spesialis gitu. Oh baik. Jadi seorang peserta JKN misalnya dia punya keluhan, dia pertama sekali mengaksesnya itu ke FKTP-nya, ke FKTP terdaftar. Kemudian pasti akan ada yang bertanya, bagaimana kalau kasusnya emergensi? Misalnya tabrakan, mau lahiran, atau dadanya sesak seperti serangan jantung. Nah, kalau itu namanya emergensi. Yang namanya emergensi itu dia langsung menghubungi fasilitas kesehatan rujukan terdekat. Oh, boleh langsung ya Bu ya? Boleh, tanpa boleh harus langsung ke FKTP-nya dulu ya? Betul. Oh baik. Karena itu namanya emergensi, dia harus datang ke tempat mana yang terdekat dari dia untuk menyelamatkan jiwanya. Nah, itu kalau emergensi. Nah, bagaimana kalau dengan non-emergensi? Nah, peserta itu sering bertanya, kenapa sih kami tidak bisa langsung ke rumah sakit? Saya langsung ke dokter dalam saja, langsung ke dokter jantung atau dokter yang lain. Nah, kita itu mengenal bahwa semua penyakit itu memang di-asesmen dulu di FKTP. Nanti dokter umumnya melihat, karena ada kasus-kasus yang bisa diselesaikan di FKTP. Misalnya pasien yang batuk pilek gitu ya, demam yang mungkin yang ringan atau diare, itu bisa diselesaikan. Nah, nanti dokter di FKTP itu kan dokternya dokter umum ya Mbak ya. Nanti mereka akan melihat nih, kalau dia bisa tangani, dia akan selesaikan gitu ya. Saya bisa tangani pasien ini, diberikan obat, diobservasi gitu. Tetapi kalau dia memang tidak bisa menangani, maka dia nanti memberikan rujukan ke rumah sakit. Misalnya, oh ini sudah kita berikan obat 3 hari tapi kok tidak baik-baik ya. Oh ini sepertinya perlu pemeriksaan lanjutan, saya akan rujuk ke poli dalam gitu ya, ke rumah sakit. Jadi memang itu yang idealnya untuk alur pelayanan. Dan kenapa juga pasien itu harus ke FKTP juga gitu ya, karena supaya jangan numpuk di rumah sakit. Khawatirnya dokter-dokter spesialis yang di rumah sakit itu yang harusnya bisa menangani
kasus-kasus yang butuh spesialis nanti malah menangani batuk pilek gitu ya, hanya kasus yang pusing gitu. Jadi memang di filternya itu di FKTP, kecuali tadi kasus emergensi, ya. betul. Baik Ibu, jadi perlu masyarakat juga tahu ya Bu, jangan langsung ujuk-ujuk rumah sakit Iya, gitu betul, ya Bu. betul, Kayak betul. misalnya udah pilek, kan lagi musim Iya, lagi nggak? Pasti lagi nih Bu musim ya, batuk gitu pilek. kan. Pasti batuk pilek juga lebih sering dialami oleh masyarakat. Nah Betul. itu sebaiknya ke FKTP dulu gitu ya Bu, Betul. jangan langsung ke rumah sakit. Betul. Kecuali memang tadi emergensi. Betul. Ya karena emergensi itu kan memang nggak bisa diprediksi ya Bu. Iya, ya. benar. Iya. Baik Ibu, kemudian dalam prakteknya nih Bu, kendala apa sih Bu yang paling sering dialami oleh para peserta BPJS Kesehatan? Nah, mungkin nih yang paling sering itu biasanya sebenarnya kalau pasien-pasien yang sudah rutin, yang sudah tahu alurnya, itu rasanya nggak kendala. Tetapi mungkin pasien yang memang dia nggak tahu nih, dia ternyata nggak aktif kartunya. Oh, Jadi misalnya pada pasien yang emergensi, dia datang ke rumah sakit, pada saat mau mengecek ternyata nggak aktif, belum bayar, atau mungkin dia tidak lagi sebagai anggota PBI ya yang didaftarkan. Nah, itu yang memang kendala pada saat pasien ke rumah sakit. Nah, itu biasanya butuh waktu, misalnya dia harus bayar lagi iurannya, misalnya dia menunggak ya. Kemudian kalau dirawat inap dia menunggak, ada lagi denda pelayanan. Paling memang seperti itu yang paling banyak kasus kendala di rumah sakit. Oh, lebih ke administrasi, Administrasi, gitu ya Bu, ya. betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya pada pelayanannya sendiri pun nggak pernah ada ya Bu ya kendalanya gitu. Iya, tidak ada kendala sepanjang memang pasien itu mengikuti alurnya gitu ya. Mengikuti alur, mengikuti instruksi dokter yang merawat gitu. Oh baik, jadi pastikan dibayar rutin Betul. setiap bulan, itu Betul. yang penting ya Bu Betul, ya. betul. Karena kalau nggak gitu nanti bisa terhambat ya Betul, Bu iya. ya. Baik, kemudian gini Bu, terkait untuk manfaat nih Bu ya, alat bantu kesehatan apa aja sih Bu yang dijamin oleh BPJS Kesehatan? Kan katanya kan nggak semua ya Bu ya. Iya. Itu gimana Bu, bisa diterangkan nggak? Gitu? Jadi gini, alat bantu ini adalah tambahan yang bisa diberikan kepada peserta JKN dengan plafon tertentu. Baik. Contohnya itu kacamata, kemudian gigi palsu, kemudian alat bantu dengar, kemudian kruk, kemudian penyangga leher, kemudian korset tulang belakang. Nah, ini ada 7 alat bantu. Nah, ini ada plafonnya masing-masing gitu. Yang namanya alat bantu memang bantuan dari BPJS Kesehatan kepada peserta JKN. Dan ini ada plafonnya. Misalnya kalau kacamata nih, kacamata itu ada pembagiannya. Misalnya untuk yang kelas 3 plafonnya 165.000, kelas 2 220.000, kelas 1-nya 330.000. Nah, itu ada alat bantu buat peserta JKN yang dapat resep ya, yang dapat resep kacamata, ada plafon bantuan. Nanti peserta-peserta ini nanti akan mengambil resep kacamatanya itu di optik yang bekerja sama dengan kita. Oh, jadi optiknya harus yang bekerja sama ya Bu. Betul. Nggak bisa kayak misal optik langganan sendiri yang Oh, iya. itu. Jadi harus di checklistnya gitu ya Bu ya. Betul. Jadi optiknya sudah ada yang memang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, baik. Kemudian gini Bu, terkait syarat dan juga prosedur supaya para peserta ini tuh bisa mendapatkan jaminan alat bantu tersebut, itu gimana Bu? Ya, misalnya nih kacamata tadi ya Mbak Joan ya. Jadi peserta ini pertama kan dia di FKTP nih, dilihat dia sudah kayaknya mata saya sudah kurang bisa melihat jarak 3 meter gitu ya. Diperiksa ternyata butuh dari dokter mata. Dia akan dikirim ke spesialis mata di rumah sakit yang terdekat ya. Nanti dokter mata akan memberikan resep. Itu ada syaratnya memang, misalnya untuk yang speris dia lensanya minimal 0,5 dioptri. Kalau yang silindris 0,25. Nah, bila memenuhi resepnya dibuat oleh dokter, nanti kemudian peserta membawa resep ini ke optik yang terdekat gitu. Yang sesuai dengan ya apa namanya itu dalam listnya BPJS Betul. Kesehatan FKTP Betul, P Mbak. tadi ya Bu ya. Betul, Mbak. Jadi nanti dia Baik. akan ke situ, nanti dia akan pilih nih kacamata. Nanti ada plafonnya sendiri, misalnya oh ibu itu kelas 1. Kelas 1 itu dari BPJS-nya 330.000. Nanti ada yang kelas 1. Tapi mungkin ada kan peserta yang misalnya gini,
kayaknya saya pengen yang frame-nya bagus gitu ya. Nah, kalau frame-nya bagus, dia tidak mau pakai yang misalnya yang 330.000, nanti ada tambahan lagi gitu, karena memang keinginan dia kan. Tapi kalau yang kelas 1 yang sesuainya haknya itu ada sendiri gitu. Jadi ada plafon yang 330.000 yang dia tidak perlu bayar. Tetapi kalau dia ingin misalnya frame-nya lebih bagus, lebih nyaman, ya memang ada tambahan karena itu memang keinginan peserta untuk menambah gitu ya. Gitu. Tapi untuk budget awalnya kan nggak hilang kan ya Bu? Enggak. Jadi yang misalnya 300-an tadi ya, misalnya yang dia mau tuh sekitar 500, artinya dia cuma menambah 200.000 aja gitu ya Bu ya? Menambah 170.000. 170.000 ya, oke, baik. Jadi nggak dari nol lagi dia harus nil gitu ya Bu ya? Betul. Oke, baik Ibu. Kemudian gini, kalau terkait koordinasi BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan dalam penyediaan alat bantunya Bu, itu gimana ya Bu ya? Jadi kita kan ada 7 alat bantu. Nah, untuk kacamata memang harus di optik. Yang sudah bekerja sama tadi. Sedangkan 6 alat bantu yang lain itu disediakan oleh rumah sakit. Misalnya alat bantu dengar. Rumah sakit ini dia punya alat bantu dengar, maka nanti peserta JKN tetap ke rumah sakit, misalnya rumah sakit X gitu ya. Dia nanti ke rumah sakit X, saya dapat resep nih dari dokter THT bahwa saya butuh alat bantu dengar. Nanti bagian biasanya itu di instalasi farmasi, dia akan lihat resep alat bantu dengarnya, nanti akan diberikan sesuai dengan plafon alat bantu dengar. Alat bantu dengar tuh plafonnya 1.100.000. Nah, itu tadi kalau pasiennya memang yang mau 1.100.000 itu ada, tapi kalau ada yang pengen lebih canggih kan ada ya, saya pengen yang lebih bagus lagi alat bantu dengarnya, nanti monggo bisa, tetapi nanti memang ada selisih yang dibayar. Nah, nanti itu memang setiap tahunnya itu kita akan mereview kerjasama dengan rumah sakit gitu. Dia sudah bisa menyediakan alat bantu kesehatan apa aja gitu ya. Misalnya saya sudah ada rumah sakit yang bisa menyediakan 6 alat bantu dengar. Ada yang mungkin cuma 3 gitu. Jadi tergantung rumah sakit dalam penyediaannya gitu. Oh, berarti nggak semua rumah sakit itu menyediakan ya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan itu nggak ya Bu? Tapi ada batasannya ya Bu? Ada, dia tergantung kemampuan dia. Ada yang saya cuman bisa baru kruk sama penyangga leher sama korset tulang belakang. Tapi ada kayak kalau rumah sakit besar tuh dia bisa nyediain semuanya. Ada gitu. Oke, baik Bu. Nah, kemudian gini Bu, ada nggak sih Bu batasan biaya ataupun masa klaim masa klaim dan frekuensi penggantiannya nih Bu? Karena kan suka ini ada masa penggantiannya nggak sih gitu untuk alat bantu kesehatan tadi? Iya. Jadi kalau misalnya tadi alat bantu kesehatan kan ada biayanya itu ada plafon. Plafon yang kita berikan. Tetapi kalau yang tadi ada peserta yang ingin yang lebih bagus, ya itu kan hak peserta ya. Tapi dia tahu bahwa kalau yang ingin yang lebih mungkin yang lebih merek-merek gitu ya, dia harus menyediakan tambahan biaya. Selisihnya tadi gitu ya. Betul. Bu. Baik. Nah, kalau terkait dengan berapa lama gitu ya, misalnya seperti kacamata itu ada minimal 2 tahun sekali. Oke. 2 tahun bisa sekali. Ya Bu ya diganti 2 tahun sekali bisa. Gitu ya. Baik. Kemudian kalau kaki palsu itu dia 5 tahun sekali. Kemudian alat bantu dengar tuh 5 tahun sekali. Jadi memang rata-rata sih antara 2 sampai 5 tahun gitu. Gigi palsu itu juga ada masa kadaluarsanya. Kemudian korset tulang belakang, kemudian ada penyangga leher, kemudian ada kruk yang sering dipakai gitu ya. Kalau korset tulang belakang itu dia 2 tahun sekali. Kalau kruk dia 5 tahun sekali. Oh, karena lebih panjang maksudnya. Betul. Baik Bu, ini masih menyangkut tadi ya Bu, untuk alat bantu kesehatan tadi. Betul. Kalau misalnya mau penggantian Ibu kayak kacamata gitu ya kan, Ibu tadi cerita 2 tahun sekali itu boleh ganti. Apakah prosedurnya harus ke FKTP dulu atau ya udah langsung aja ganti gitu gimana? Oh, tetap prosedur itu. Jadi misalnya saya hari ini ya 2025 saya sudah dapat kacamata. Kemudian saya datang lagi 2028 sepertinya saya kayaknya kacamatanya udah kurang bagus gitu ya. Saya tetap mengikuti prosedur dari awal. Dari FKTP, kemudian dari dokter yang di FKTP itu akan memberikan rujukan ke dokter mata. Dari dokter mata melihat kembali, kemudian diresepkan ulang.
gitu. Iya baik. Kan kadang-kadang kan soalnya kan kalau misalnya di optik-optik itu ya Bu, suka udah ada kan Bu dokter matanya Iya, gitu iya, loh iya, Bu. Nah, betul, jadi betul. tetap harus peserta BPJS ini kembali ke FKTP-nya dulu ya Bu Betul, ya untuk betul. diselaraskan, Iya. disesuaikan dulu, Iya. baru nanti bisa beli lagi Iya, gitu ya Bu. betul. Dapatkan lagi. Dapat gitu lagi ya. haknya, betul. Baik, Ibu kemudian gini, soal layanan digital nih Iya, Bu ya. betul. Gimana sih Bu peran mobile JKN untuk mempermudah akses peserta itu Bu? Betul. Jadi kan kalau ini kan kita kan udah ada mobile JKN. Iya. Jadi mobile JKN ini banyak sekali keuntungannya. Pertama, kita bisa mendaftar online dari situ gitu ya. Pada saat misalnya kita puskesmas, kita daftar online. Dari puskesmas bisa aja dirujuk ke Polimata Rumah Sakit X. Kita itu bisa Dari mobile JKN itu? dari mobile JKN setelah Oke. diberikan rujukan kita ngambil. Oh nanti mata di hari misalnya nih hari Selasa, nanti hari Jumat, saya tinggal udah dapat tuh antriannya gitu ya. Tinggal klik di situ, kemudian nanti saya tinggal datang hari Jumat ke rumah sakit yang dituju tadi gitu. Jadi lebih gampang dibanding kalau kita datang langsung belum tentu dapat kan, maksudnya antriannya bisa lama. Kalau ini kan kita sudah check-in, sudah bisa dapat nomor antriannya gitu kalau dengan mobile JKN. Kemudian di mobile JKN kita juga tahu nih, misalnya kadang-kadang kan peserta JKN tuh dia nggak tahu, yang terutama yang bayar mandiri. Oh saya mau cek nih, saya belum aktif nggak kartu saya gitu ya. Aktif nggak kartu saya, khawatirnya nggak aktif gitu ya. Jadi kita bisa ngecek gitu. Kemudian saya bisa melihat riwayat saya gitu ya, riwayat histori penyakit saya di situ juga gitu. Jadi memang mobile JKN ini untuk peserta itu sangat penting ya, dan banyak kegunaannya gitu ya. Bisa juga mengisi screening yang riwayat kesehatan juga di mobile JKN tersebut gitu. Oh baik. Jadi setidaknya melalui mobile JKN itu kita memotong masa antrian Iya, itu dulu betul, yang paling betul, penting ya Bu. betul, Kadang-kadang kan suka kayak misalnya udah ngerasain sakit Iya, gitu atau memerlukan sesuatu, kalau misalnya harus antri tuh PR juga ya Bu Betul, ya. betul. Baik, jadi manfaatnya tuh banyak sekali ya Sobat PK. Artinya yang pertama tadi sudah Ibu Santi terangkan, kita memutus mata rantai ini Iya, antrian waktu gitu ya. antrian, Jadi betul. bisa nentuin juga dokternya siapa kan ya Iya, Bu ya. betul. Kemudian hari ya Bu ya, hari dan Betul, sebagainya betul. gitu. Baik, kemudian gini Bu, untuk banyak nih Bu yang tanya juga nih Bu ke kami soal adanya denda. Denda. Iya. Nah, bagaimana sih Bu bisa terjadi denda pelayanan BPJS Kesehatan itu Bu? Jadi denda pelayanan ini memang dikenakan bagi peserta rawat inap. Oh Yang dirawat inap di mana peserta tersebut sebelumnya ada penunggakan iuran. Dari yang perawatan sebelumnya gitu maksudnya? Pada saat sekarang misalnya gini, ini bulannya bulan 12. Saya bulan 11 kemarin saya lupa bayar. Oh, lupa bayar untuk? Lupa bayar premi. Oh, baik. Kemudian saya lupa bayar premi, harusnya saya bayar nih tanggal 10 November gitu ya. Nah, saya baru bayar tuh sekarang. Tanggal berapa nih? 15 Desember 15, gitu ya. Nah, saya bayar dong jadinya 2 bulan, bulan 11 sama 12. Saya bayarnya 2 bulan. Kemudian besoknya nih saya ternyata perlu rawat inap. Oh, baik. Nah, karena saya ada penunggakan premi yang saya memang lunasi, tetapi ada masa 45 hari dari yang kemarin saya nunggak gitu ya, itu saya ada denda pelayanan. Denda pelayanannya berapa? 5% dari tarifnya BPJS. Oke. Jadi itu lumayan, terutama kalau kasusnya itu kasus besar gitu ya. Misalnya kasus operasi bypass, yang dimana bypass itu misalnya harganya 300 juta. Nah, 5%-nya kan lumayan banget ya. Lumayan. Kalau cuma batuk pilek aja sih ya. Iya, mungkin nggak terlalu gitu. Jadi Iya, makanya iya. kita sering itu kita selalu ingatkan rutin untuk membayar. Salah satunya karena denda pelayanan ini gitu ya. Walaupun cuman sebulan, saya baru sebulan, iya, tapi tetap dia akan terbaca bahwa sudah pernah menunggak, walaupun dilunasi ada masa 45 hari. Dalam 45 hari itu bila dirawat maka dia akan dikenakan denda pelayanan. Tetapi bila lewat 45 hari maka tidak ada denda pelayanan. Nah, itu yang memang kadang-kadang peserta itu pada saat dirawat baru nyadar gitu loh. Oh iya, saya banyak tuh, apalagi kalau dendanya itu berbulan-bulan. Dia harus bayar
premi, bayar lagi denda pelayanan. Tunggakan ya, ayo, Bu, Itu ya. juga kalau misalnya tunggakan preminya satu orang. Kalau satu keluarga Wah, lumayan. mantep banget ya. Iya, lumayan itu dia. Tapi Bu, ini di luar ini Bu ya, masih keterkaitan tadi. Ada nggak sih Bu dari di mobile JKN itu untuk reminder para pesertanya supaya tidak membayar tunggakan, supaya nggak nunggak bayar gitu loh. Sebenarnya ada nggak sih? Biasanya kita ada WhatsApp gitu ya, broadcasting gitu setiap bulan. Itu dari BPJS Baik. Kesehatan mereminder untuk kepada yang terhormat saudara ini untuk reminder iuran Anda masih belum terbayar. Nah, itu biasanya kita lakukan reminder. Kadang-kadang kan peserta kan belum tentu ada yang mau dipotong setiap bulan ya, yang misalnya auto debit. Dia maunya bayarnya tiap bulan. Nah, itu biasanya setiap bulan tuh ada WhatsApp untuk mereminder untuk peserta JKN gitu. Baik. Jadi sebenarnya mobile JKN itu udah yang lengkap banget ya Bu ya. Iya, betul. Satu, potong antrian. Yang Iya. kedua tuh dia benar-benar ngingetin kita Iya. untuk bayar supaya tidak, kalau terjadi sesuatu tuh nggak ada tunggakan, Betul. nggak telat bayar, dan selalu aktif gitu Iya, ya Bu iya, ya. betul. Baik, Ibu Santi, terima kasih untuk segala penjelasannya yang sangat bikin terang kita di sini. Tapi terakhir nih Bu ya, pesan Ibu Santi dari BPJS Kesehatan agar peserta itu bisa memanfaatkan semaksimal mungkin program-program JKN secara optimal. Silakan Ibu. Iya. Jadi buat semua peserta JKN untuk bisa melihat kembali apakah kartunya itu masih aktif atau tidak gitu ya, dan jangan lupa untuk membayar premi setiap bulannya. Dan untuk peserta JKN jangan lupa juga bahwa untuk program JKN ini tidak hanya untuk pasien sakit, juga untuk pasien sehat. Jadi walaupun Bapak Ibu semuanya sudah tetap dalam keadaan sehat, tetap bisa mengakses ke FKTP untuk melihat, mengecek kembali atau mendapat edukasi dari dokter-dokter di FKTP terkait peran pentingnya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Ya, baik, saya Joanita Ari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.